Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkisah, NIM 2021-C322. Saya akan membacakan materi hasil dari makalah saya yang berjudul Iman kepada Allah dan Hari Kiamat. A. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam himpunan putusan Taklim Muhammadiyah, wajib kita mengimani Dialah ilah atau Tuhan yang sebenarnya. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dialah yang pasti adanya. Dialah yang pertama, tanpa permulaan dan yang tanpa penghabisan. Tiada sesuatu pun yang menamainya, yang esa dalam uluhiyahnya, sifat dan perbuatannya yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada, yang maha mendengar dan maha melihat, dan Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu perihalnya. Apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia berfirman, jadilah, maka terjadilah sesuatu itu, dan Dia maha mengetahui segala yang mereka kerjakan, yang berfirman dan memiliki segala sifat kesempurnaan, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang pertama, dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup iman kepada wujudnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengimani dan mengtauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah serta patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. B. Bukti wujud Allah. Beriman kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang badiah. Badiah adalah segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian. Yunahar Ilyas, wujud atau keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dibuktikan oleh dalil-dalil yang sangat banyak secara global. Dalil-dalil tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dalil-dalil wahyu dan dalil-dalil akal. Arti iman kepada Allah adalah membenarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib adanya dengan zatnya. Dia Maha Esa yang mengetahui langit dan bumi beserta isinya, yang Maha Kuasa dan hidup, yang berdiri sendiri, yang kekal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu dan Maha Kekuasaan. C. Menatap wajah Allah. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini merupakan puncak kerinduan mencinta surga dan bahan kompetensi mereka. Dan untuk hal ini seharusnya orang-orang bekerja keras untuk mendapatkannya. Nabi Musa pernah meminta hal ini, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang tertera di ayat 143 surat Al-A'raf. Dan tak kalah Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. D. Pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah waktu berakhirnya seluruh kegiatan di dunia dan berakhirnya alam dunia. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai bahwa seluruh alam semesta ini dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia yang fana ini ada kehidupan yang kekal abadi.
Hari kiamat pasti terjadi walaupun waktunya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kapankah terjadinya? Firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Macam-macam kiamat. Kiamat surga adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil, dan peristiwanya secara kolektif dan lokal mengakibatkan banyak korban baik jiwa maupun harta. Misalnya bencana gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Kiamat kubra adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur lembur. Kiamat kubra merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar, dahsyat." Fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi. Antara lain sebagai berikut. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah kehidupan dunia yang fana ini mengalami kehancuran di hari kiamat, semua manusia akan menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang pasti terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa di hari akhir. Hikmah iman kepada hari akhir. Hikmah yang secara tersirat muncul dari keimanan sebagai muslim sejati pasti juga akan mempengaruhi seluruh sendi kehidupan. Hikmah ini sangat penting karena secara luas juga akan mempengaruhi dalam cara memandang kehidupan manusia dan seluruh makhluk di alam ini. Kesimpulannya, iman kepada Allah adalah membenarkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan pengetahuan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajib adanya dengan zatnya. Sifat wujud, pengertiannya tetapnya sesuatu dan pasti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang bersifat wujud, ada, qadim, tidak ada permulaannya, kekal dan berbeda dengan makhluk secara mutlak. 3 amalan yang bisa dilakukan manusia agar kelak di akhirat dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihsan. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Iman dan ihsan menjadi pintu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat subuh dan asyar, doa. Sedangkan sebagai manusia yang beriman, kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu akan terjadi suatu hari nanti. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dengan pasti adanya nama-nama hari akhir, tanda-tanda macam-macam dan peristiwa-peristiwa. Sebagai orang beriman, sudah selayaknya kita mengambil hikmah-hikmah dari beriman
pada hari kiamat kita harus mempersiapkan banyak bekal berupa amal kebaikan selama di dunia ini. Jadi kita harus berhati-hati dan berbuat sesuai dengan disyariatkan oleh agama Islam. Karena setiap amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hari akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.